Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sahabat yang berbahagia, sekarang saya mencoba membawa dulu beberapa dalil-dalil yang menunjukkan bahwa good looking itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri baik oleh orang yang menerimanya maupun orang yang menyaksikannya. Jadi harus disyukuri. Tapi sebaliknya, yang tidak good looking bukan berarti tidak disyukuri. Karena setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya, yang juga harus disyukuri. Ya, saya kira soal good looking nanti kita akan perluas makna good lookingnya nanti. Nah, sekarang wawasannya dulu dibuka sebelum kita ujuk-ujuk mengarahkan millennials agar meninggalkan pola yang itu, tapi kita belum berikan alternatif cara pandang. Bismillah. Rasulullah SAW ketika menganjurkan anak muda untuk menikah, kriteria pertamanya apa? Kecantikannya, ya, good lookingnya kan, jamaliha, li jamaliha gitu kan. Oh, ternyata memang fitrah manusia itu tabiatnya memang suka menatap yang good secara looking. Secara look manusia itu suka seperti itu. Nah, yang kedua, kalau kita telusuri dosanya Nabi Yusuf alaihissalam, gara-gara apa? Bahasa kita ini gara-gara ganteng sebetulnya. Apa yang menyebabkan Nabi Yusuf, ini bercandaannya sebetulnya, apa yang menyebabkan Nabi Yusuf di penjara? Gara-gara gantengnya, kira-kira kan begitu, yang membuat tidak kuat para perempuan di masanya. Begitu juga menjadi seorang istri. Kriteria istri salehah juga good looking awalnya. Idza ra'aitaha sarratka. Istri soleh itu kriteria pertama, jika dipandang oleh suaminya, membahagiakan hati yang menatapnya. Kalau kita cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam, wow, kegantengannya itu berapa kira-kira digambarkan oleh para ulama, ya, bahwa Allah turunkan sekian ketampanan ke dunia, katakanlah 100 ketampanan ke dunia, 50%-nya buat Yusuf alaihissalam. Sisanya kita dibagi-bagi buat kita semua. Jadi Kang Boni sama saya ini dapat yang percikan paling ujungnya itu. Artinya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam yang diberikan ketampanan atau Sarah yang diberikan kecantikan adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri baik bagi si penerimanya maupun bagi yang melihatnya. Nah, kadang-kadang di sini tidak setiap orang cerdas nih. Giliran yang melakukan kesalahan orang good looking bisa diterima. Tapi yang melakukan kesalahan tidak good looking versi dia kemudian disalahkan. Baik. Walaupun good looking ini pada akhirnya juga relatif. Ya, kalau begitu, bagaimana menempatkan keadilan sosial? Sebetulnya kalau kita tinjau rasa adil dan tindakan atau perilaku adil harusnya sinkron. Harusnya sinkron. Sehingga Al-Quran mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu pada satu kaum membuat kamu tidak dapat berlaku
adil. Nah, misalnya kepada kaum good looking kamu begitu berlebihan ainur ridhanya, prasangka baiknya itu over. Sementara kepada yang tidak good looking berlebihan juga ainus sukhtinya. Apa itu ainus sukht? Berlebihan juga kecurigaannya kepada yang kurang good looking. Sahabat-sahabat yang berbahagia, jadi rupanya di sini ada rasa adil dan keadilan yang harus ditempatkan pada tempatnya. Tidak, karena memang definisi daripada al-adl atau al-adalah itu adalah wad'u syai' fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya.